Pada Kamis, kejadian tak terduga ubah total hidup Dick. Karyawan kelas bawah perusahaan. Ia diundang ke lantai atas temui bos. Privilege langka, hampir mustahil, di lingkungan kerja hierarkis ketat ini. Orang sekelas Dick tak pantas pakai lift umum. Apalagi ketemu atasan langsung. Sampai di lantai atas, Dick saksikan pemandangan berbeda. Tempat kerja elit nyaris tak ada pekerjaan. Mereka habiskan waktu main golf, scroll HP, nikmati hidup santai. Bahkan bos berkuasa sangat santai. Sampai berangkat, pulang kerja pakai helikopter pribadi, pamer kemewahan luar biasa. Meski bos tak ada, Direktur Keuangan temui Dick dan umumkan kabar mengejutkan. Mulai besok, Anda jadi wakil direktur penjualan kami. Kenaikan pangkat mendadak ini buat Dick sangat gembira. Dick segera pulang, minta istrinya langsung berhenti kerja, karena mereka resmi masuk kelas atas. Istrinya sangat senang dan janji beri dia satu ronde Sabtu depan sebagai hadiah. Mereka cepat pindah ke villa besar dengan halaman luas. Rela berutang duluan karena yakin masa depan finansial terjamin. Keesokan harinya, bos muncul, temui Dick, puji dia, tokoh inti perusahaan. Bos beri Dick tugas penting, wakili dia di acara berita finansial sore hari. Tingkatkan citra. Tampaknya bos yang minim talenta dan moral ini coba bangun citra diri lewat Dick. Wawancara langsung mulai, dan Dick duduk di posisi pewawancara. Namun, moderator lontarkan pertanyaan tajam, mengungkap kebenaran kelam. Bos Anda sedang transfer uang ilegal, jual saham, dan palsukan dokumen. Bagaimana menurut Anda? Tanpa pikir panjang, Dick sadar ia dimanfaatkan jadi tameng. Ia segera balik ke kantor. Saksikan kekacauan total. Karyawan buru-buru hancurkan dokumen, obral aset, tak sisakan apapun, bahkan tanaman hias. Dalam panik, Dick hanya sempat selamatkan tanaman uangnya sendiri. Ia temui bos yang mau kabur. Tanya, ada apa, bos? Jawabannya pahit dan singkat. Perusahaan bangkrut, dan Dick dipecat. Cari kerjaan baru saja, sobat, kata bos. Dick pulang putus asa, ironis. Istrinya gembira bilang sudah tinju bos dan memasukkan surat resign ke mulutnya. Dick, masih harap? Tanya, ambil lagi surat itu. Bisa diselamatkan? Istrinya tenang. Takut apa? Kan masih ada kamu. Dick akui. Aku dipecat. Kamu dipecat. Teriakan histeris istrinya akhiri cerita. Hanya semalam, keluarga mereka bukan cuma balik ke awal, tapi makin sengsara. Semua aset mereka, rumah, mobil, halaman, adalah utang. Setelah lunas, tak ada lagi yang dimakan. Dick cari kerja baru, hadapi sulit. Ia sembunyi di parkiran, bertemu saingan, langsung kunci pintu. Tapi saingan lain berdatangan. Akhirnya, sampai di tempat wawancara, Dick kaget lihat antrean panjang, menunjukkan persaingan ketat menanti. Saat Dick pulang usai dipecat, ia hadapi kenyataan pahit lain. Halaman besar, simbol kelas atas, kini dibersihkan pekerja. Mereka tak sanggup bayar jasa perawatan halaman mewah itu. Sadar meratapi nasib tak berguna, Dick segera cari kerja. Akhirnya, ia dapat posisi kecil sebagai staf supermarket. Hidup baru di kelas bawah datang dengan aturan tak masuk akal. Staf supermarket harus tes urin setiap hari. Dick tertekan dan malu, mengeluh ke manajer wanita. Mbak, kalau mbak lihat saya begini, saya nggak bisa pipis. Bersamaan, istrinya, Jen, juga mulai cari kerja. Ia mau melamar guru yoga, tapi sudah penuh. Satu-satunya pilihan, pelatih senam aerobik. Hari pertama kerja Dick berakhir bencana. Saking lelah dan tegang, ia menatap seorang wanita di supermarket. Disangka mesum, dipukuli, dan langsung dipecat. Jen juga tak lebih baik. Saat mengajar aerobik, ia tak sengaja menendang pelanggan. Akibatnya, ia dipecat dan harus bayar ganti rugi. Setelah hari sibuk itu, bukannya untung, mereka malah rugi $260 karena ganti rugi. Mereka terpaksa jual mobil, ganti dengan yang tua dan reyot. Gaya hidup mereka kini serba pas-pasan. Mereka harus makan mode buffet 2 hari sekali untuk hemat. Untuk mandi, mereka andalkan sprinkler di halaman tetangga. Airnya pas, tapi sudut pancuran sangat sulit diatur. Putus asa, mereka harus jual semua harta. Walau putra menangis, keduanya angkat TV untuk dijual. Akhirnya, mereka lewati bulan pertama yang sulit. Keduanya yakinkan diri akan terbiasa. Semua yang bisa dijual sudah habis. Dick kembali cari kerja. Ia ke pelabuhan.
Terima persaingan ketat pekerja imigran Meksiko. Dapat kerja cat tembok hanya $30 sehari. Saat coba naik truk, ia ditendang saingan hingga jatuh. Lebih pahit, di tengah keputusasaan ini, Dick ditangkap Badan Imigrasi, dipenjara karena dicurigai imigran ilegal dari Meksiko. Sementara itu, Jen jadi penguji coba di perusahaan kosmetik. Pekerjaan keras yang ubah wajahnya drastis. Sebelum pakai begini. Setelah pakai jadi begitu, meski babak belur, malam itu juga ia harus ke kantor imigrasi bebaskan suaminya. Melihat wajah menderita istrinya, Dick tak bisa. Ide gelap muncul. Ia ingin balas dendam. Ingin dunia rasakan penderitaan mereka. Malam itu, Dick lakukan hal gila. Lari ke pemakaman. Curi lebih dari 80 meter persegi rumput. Dipasang di halaman depan rumah. Jen sangat terharu. Indah sekali. Ia ingin malam romantis. Tapi suami istri yang sudah akrab itu merasa asing untuk pertama kalinya. Hidup belum sempat tenang. Cobaan datang lagi. Bank kirim surat peringatan utang. Jika Dick tak bayar, rumah akan disita. Bank tak kenal ampun. Kejar utang sampai tuntas. Bahkan pada orang miskin, terjepit. Mereka putuskan lakukan hal nekat, merampok. Malam itu, Dick masuk supermarket, bukan pakai pistol asli, tapi pistol air ungu. Ia hanya berani minum 2 gelas soda tanpa bayar. Rasa bersalah dan gembira bercampur. Buat Dick nyaris gila. Mereka lanjut merampok orang yang ambil uang di pinggir jalan. Tapi berhenti saat sadar korbannya teman lama. Saat kepergok teman lama sedang merampok, Dick cepat berkelit dengan bohong. Lembur. Bro, lanjutin urusanmu. Konfrontasi berakhir. Tapi Dick tak menyerah. Ia incar nenek tua yang jalannya lambat. Ia bantu bawakan barang, antar ke mobil. Dan akhirnya dapat uang tip. Kegagalan parah ini buat Jen berkata, moral kita tak bisa lakukan ini. Menyerah saja, tapi Dick keras kepala. Seru, tidak bisa, aku mau ambil kembali semua milikku. Akhirnya, Dick masuk toko dan teriak, cepat serahkan uangnya. Jen cepat masuk halangi suami. Tapi bicara ambigu, jangan. Sudah salah tambah salah. Dick cemas nyaris menangis. Tapi kalau tak bayar, besok kita tidur di jalan. Jen koreksi niat merampoknya. Maksudku, serahkan semua uang di sana. Lalu ke suami. Ambil dan masukkan ke tas ini cepat. Dan terakhir menenangkan. Tenang, sayang. Lalu mendesak. Cepatlah. Dalam kebingungan, keduanya berhasil rampok uang pertama di hari pertama. Berkarir, merampok. Aksi pertama beri rasa seru campur bersalah. Dick antusias. Lumayan seru. Ada yang lebih seru. Jen, cemas. Cukup, hentikan. Orang tak suka ini. Tapi sejak itu, Dick dan Jen temukan cara. Benar, bertahan hidup. Mereka mulai merampok terencana. Pakai penutup kepala rampok toko kue. Tak lupa pesan kopi. Lalu, rampok restoran sushi Jepang. Malam itu sekeluarga makan wasabi pedas sampai nangis karena hasil rampasan. Kemudian, menyamar, rampok toko mobil mewah. Sial, tak hanya barang toko, mobil baru teman lama mereka juga ikut dicuri. Masa-masa indah dulu kembali. TV warna besar putra mereka dibeli lagi. Hanya dengan pistol air plastik. Suami istri ini perbaiki hidup susah mereka. Villa direnovasi. Bahkan ada kolam renang. Mereka undang tetangga dan teman berkunjung. Pamer hasil. Lembur. Mereka, Jen dan Dick makin profesional dan nekat. Mereka mulai incar bank. Jen masuk. Pura-pura pingsan karena panas. Alihkan perhatian. Dick curi kartu akses satpam. Buka brankas bank. Dan mulai ambil uang. Tapi saat itu, kelompok perampok lain masuk. Situasi ini membuat polisi datang lebih cepat. Terjebak di tengah tembak-menembak. Dick pura-pura tak bersalah. Tiarap sambil pegang kepala. Kemudian, perampok itu ditangkap dan buka penutup kepala. Ternyata rekan kerja lamanya. Berita ini cepat tayangkan di TV. Ternyata, setelah perusahaan tutup, banyak orang tak dapat kerja dan tak ada tunjangan pengangguran. Makanya, mereka siap lakukan kejahatan seperti merampok. Belum 3 hari, mantan perusahaan kumpulkan lagi karyawan inti. Bos Dick juga muncul di TV. Ia dengan dingin bilang perbuatan buruk karyawannya bukan paksaannya. Masyarakat Amerika memang begitu. Saya mau berburu. Sampai jumpa. Ia hapus semua kejahatannya. Bawa semua uang untuk nikmati hidup kaya. Ini bukan yang paling membuat Dick marah. Dick, mantan wakil direktur penjualan, berisiko dituntut suatu hari karena tindakan kriminalnya dan kecurangan saat di perusahaan.
Orang miskin harus merampok demi hidup. Sementara penjahat sejati bebas berkeliaran. Di puncak keputusasaan, Dick kebar. Ia tak sengaja ketemu mantan direktur keuangan perusahaan lama. Walau pria ini ganti bos di penjara, ia dibayar mahal saat keluar. Dick sadar direktur keuangan juga kaki tangan. Tahu rencana curang bos lama. Dalam amarah, Dick desak dia. Kalau saya pukul, Anda takkan protes, kan? Direktur keuangan panik. Jangan. Tolong jangan. Namun, pertemuan ini buka peluang balas dendam. Via telepon, direktur keuangan ungkap rahasia besar. Bos lama punya 400 juta dolar dalam bentuk obligasi anonim likuiditas tinggi. Bos mau tarik semua uang itu, kirim ke bank untuk dicuci bersih. Dengar angka 400 juta dolar, Dick dan Jen langsung susun rencana nekat. Proses cuci uang sederhana. Bos bawa obligasi ke bank untuk notaris. Setelah selesai, bank kirim uang kembali ke rekening terdaftar. Dick mau diam-diam ganti rekening penerima bos dengan rekening mereka. 400 juta dolar hampir di tangan. Akhirnya, hari pengembalian uang tiba. Mereka ke bank. Kejadian tak terduga. Saat Dick turun mobil, data penting yang ia siapkan untuk ditukar terbang terbawa angin. Masih ada salinannya? Tanya Dick panik. Tinggal sisa, jawab Jen. Artinya tak ada. Namun, Dick ingat salinan data asli masih tersimpan di internal bank. Rencana baru. Bobol internal bank. Curi data. Karena bos tak pernah ketemu Jen. Jen bertugas ulur waktu dan alihkan perhatian di luar. Dick menyelinap masuk. Telepon pegawai bank wanita. Laporkan mobilnya dicuri. Saat pegawai panik pergi, Dick cepat ambil data dari komputer. Salin jadi baru. Tiba-tiba, ia berpapasan dengan bos di tempat. Bos tanya apa yang ia lakukan. Dick jawab menantang. Bukan urusan bapak. Di sudut lain, Jen hadapi tantangan sama. Ia sudah ambil dokumen dari kurir. Tapi kurir tiba-tiba kembali meminta dokumen itu. Sadar rencana hampir gagal, Jen gelagapan mengulur waktu. Anda tahu, saya kerja di sini, utamanya di sini. Kurir curiga. Dulu saya pernah datang kirim barang. Jen pura-pura ramah. Oh ya? Menyerah saja. Saya dengar Anda sudah tinggalkan kota. Kurir jelaskan. Ya, saya sempat di Meksiko, tapi sekarang saya kerja di bagian transfer. Akhirnya, Jen berhasil tukar dokumen itu diam-diam. Pertukaran data sukses. Kini, tinggal tunggu bos tanda tangan untuk selesaikan transaksi. Tepat saat ia mau tanda tangan, ia sadar ada yang aneh. Angka ini salah, kan? Ia curiga Dick main-main. Bos siap-siap bereskan barang dan pergi. Tapi Dick hadang. Dalam tindakan putus asa, Dick todongkan pistol air ungu. Dengan daya tekan psikologis maksimal, ke pinggang bos. Paksa, tanda tangani kertas ini sekarang. Jen menyela, bilang tanda tangan pun tak ada gunanya. Karena bos bisa batalkan nanti. Tapi Dick terlampau putus asa dan marah. Aku tak peduli. Aku tak bisa pergi tanpa hasil apa-apa. Mata Dick penuh keputusasaan. Sakit hati dikhianati. Dan tekad gila. Bos tak punya pilihan selain tanda tangan cek dokumen transfer itu. Begitu bos pergi, raut wajah Dick langsung berubah. Ia lakukan semuanya, rela berlagak gila, hanya demi dapat tanda tangan bos. Tanda tangan sah di dokumen transaksi yang sudah mereka tukar. Rencana Dick berhasil total. Dengan tanda tangan sah bos pada dokumen yang ditukar, Dick hanya butuh langkah akhir. Kelabui pegawai bank agar uang sukses ditransfer ke rekening baru. Semua berjalan lancar. Keesokan harinya, rumah bos tiba-tiba dikepung reporter. Jurnalis menyerbu tanya, "Tuan, kenapa bajingan seperti Anda punya hati mulia?" "Hati mulia apa? Kenapa Anda buat dana untuk support mantan karyawan perusahaan?" "Dana support apa? Sumbangkan semua uang Anda. Tak sisa sedikit pun untuk diri sendiri." "Sisa apa? Apa?" Bos lama benar-benar bingung. Tak mengerti apa yang terjadi. Ternyata, Dick pakai 400 juta dolar yang baru dicuci untuk buat yayasan amal atas nama bosnya. Dana ini beri santunan tahunan bagi mantan karyawan perusahaan yang menganggur, yang dulu terdesak. Pengaturan ini pastikan semua, termasuk keluarga Dick, bisa nikmati hidup tanpa cemas uang. Sekaligus membuat bos itu serba salah dipuji masyarakat sebagai orang baik, secara tidak adil. Keluarga Dick sepenuhnya bebas dari kesulitan. Mereka punya uang ajak putra makan dan bersenang-senang tiap hari. Yang paling ironis dan lucu, kini merampok jadi hiburan. Sesekali merampok untuk seru-seruan. Sebagai cara hilangkan stres dan ingat masa susah.
Mereka sudah cukup uang hidup layak, tapi tetap pilih melakukan tindak kriminal sesekali dan tanpa bahaya, sebagai hobi aneh. Hari itu, di jalan, Dick tak sengaja bertemu teman yang mobil mewahnya dicuri. Teman itu sudah beli mobil baru. Dick menggoda, "Oh, jadi mobilmu hilang?" Teman itu tertawa canggung. Film berakhir satir dan surreal. Tatanan sosial terbalik. Penipu jadi dermawan. Korban malah dapat hidup baru dari yayasan amalnya. Perubahan nasib mendadak ini membuat orang berseru. Akhir film ini seperti hari Paskah, kelahiran kembali mendadak. Mewah, tapi dibangun atas kebohongan dan kejahatan.